Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi. alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa Ahsan TV, kembali lagi di kesempatan pagi kali ini, yaitu di hari Selasa, 11 November 2025. Yang insya Allah di kesempatan pagi kali ini saya Zamzam akan menemani pemirsa semuanya selama 1 jam ke depan, insya Allah. Dan tentunya di pagi kali ini, para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, sebagaimana yang telah dibagikan, yang telah di-share di media sosial, bahwa kita akan menyimak, akan mendengarkan kajian tentang waris. Nah, sekarang di bab apa? Mungkin para pemirsa yang sudah melihat postingan media sosial Ahsan TV sudah bisa menggambarkan, ya, sudah tahu. Ataupun juga mungkin para pemirsa ANB Channel yang melihat postingan di Ustadz Amin Nurbait, mungkin tahu ya bab yang akan dibahas di kesempatan pagi kali ini. Baik, para pemirsa, untuk itu kami mengajak kepada semuanya yang mau bergabung, yang mau mengirimkan pertanyaan, yang mau berinteraksi, baik melalui layanan telepon ataupun juga SMS, ataupun mungkin WA, kami persilahkan di nomor 021 8912 0935. Itu untuk layanan telepon. Dan juga untuk layanan WA-nya, para pemirsa bisa mengirimkan di 0811 900 7913. Kami sarankan untuk para pemirsa menyiapkan pertanyaan dari sekarang agar nantinya tidak bertumpuk ya dengan yang lain, sehingga kita bisa bacakan mungkin nanti di awal-awal sesi pertanyaan. Sekali lagi kami bacakan untuk nomor telepon yaitu di 021 8912 0935, dan juga nomor WA-nya itu di 0811 900 7913. Baik para pemirsa, kita akan rehat sejenak sambil menunggu mungkin para pemirsa yang mau mengirimkan pertanyaan, silahkan disiapkan. Kita akan rehat sejenak, tetap di saluran Ahsan TV. Oke. Oke. Baik para pemirsa, masih di channel Ahsan TV. Untuk para pemirsa Ahsan TV dan juga ANB Channel dimanapun berada, mungkin yang baru bergabung, kami menginformasikan kembali bahwa saat ini siaran sedang berlangsung, yakni tentang kitab waris, yang nantinya insya Allah akan dipaparkan
dijelaskan oleh Al-Ustadz Ami Nurbait hafizahullahu ta'ala. Baik, para pemirsa semuanya dimanapun berada, sekali lagi kami mengajak yang mau bergabung, yang mau berinteraksi, kami persilahkan untuk melalui layanan telepon itu di 021 8912 0935 ataupun juga di nomor WA itu di 0811 900 7913. Baik para pemirsa, kita sapa terlebih dahulu Al-Ustadz yang alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Gimana Ustadz kabarnya di pagi ini? Alhamdulillah, pagi ini cukup indah di Yogyakarta. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah di Cikarang juga saat ini sedang cerah, Ustadz. Alhamdulillah. Beberapa hari ini Cikarang diguyur hujan, Ustadz, sempat lagi deras-derasnya gitu. Untuk gimana, Ustadz? Hujan juga cukup sering hujan. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz. Baik, Ustadz, pembahasan kita di kesempatan pagi ini mengenai warisan Dzawil Arham. Sahih, Ustadz? Insyaallah. Baik. Untuk itu kami persilahkan kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian bersama Ahsan TV dengan membaca buku Pengantar Ilmu Waris. Dan insya Allah kita akan membaca warisan Dzawil Arham. Sebelum kita membaca warisan Dzawil Arham, terlebih dahulu kita akan mengenal siapakah Dzawil Arham. Definisi Dzawil Arham sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, namun di sini sedikit kita ulang tentang siapakah Dzawil Arham. Kerabat mayit itu bisa kita bagi menjadi dua. Kerabat mayit. Yang pertama adalah kerabat yang mendapat warisan, baik jatah tertentu. Yang mendapat warisan ada dua. Ada yang mendapatkan jatah tertentu yang disebut dengan ashabul furud. Atau yang kedua, yang mendapatkan jatah sisa atau asobah. Nah, kemudian yang kedua, kerabat mayit yang tidak mendapat jatah warisan. Nah, yang tidak mendapatkan jatah warisan ini disebut dengan Dzawil Arham. Dia kerabat namun tidak mendapatkan jatah warisan. Baik. Selanjutnya, untuk yang mendapatkan jatah warisan ini sudah ditetapkan. Dan totalnya ada 25 pihak. Saya tulis pihak ya. Karena anak bisa lebih dari satu, bukan 25 orang, ada 25 pihak. Anak bisa lebih dari satu, istri juga bisa lebih dari satu, saudara juga demikian, paman juga demikian. Baik, 25 pihak itu sudah pernah kita bahas. 10 dari perempuan dan 15 laki-laki. 25 pihak. Di situ rinciannya adalah 15 ahli waris laki-laki. Kemudian rincian yang kedua 10 ahli waris perempuan. Baik. Kemudian di sana ada yang mendapatkan jatah tertentu, ashabul furud. Dari 15 ini ada yang mendapatkan jatah tertentu, ashabul furud, dan ada yang mendapatkan jatah sisa. Sedangkan Dzawil Arham ini selain 25 pihak tadi. Nah,
Selain yang 25 pihak ini, ada yang dekat, ada yang jauh. Ada yang dekat, ada yang jauh. Kata kuncinya dari dzawil arham adalah kerabat yang memiliki hubungan dengan ahli waris, namun melalui keberadaan seorang wanita. Kita tulis di sini. Kerabat yang punya hubungan dengan ahli waris, tapi melalui keberadaan wanita. Nah, kerabat yang seperti ini statusnya dzawil arham. Sebagai contoh, kita kasih contoh. Di sini ada A dan B. Dia punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Lalu anak laki-laki ini punya anak X, ini perempuan. Dan yang perempuan punya anak Z, laki-laki. Udah? Dalam sebuah peristiwa, L dan P ini meninggal bersamaan. L dan P meninggal, misalnya ini anggaplah bersamaan gitu aja ya, karena kecelakaan. Mereka meninggal tahun 2020. Sudah? Sehingga XP dan ZL ini dua-duanya dirawat oleh A dan B. Dirawat oleh kakek dan neneknya. Lalu kakeknya ini meninggal pada tahun 2025. Ya, sehingga di situ ada kerabat yang menjadi anak keturunan dari A, yaitu cucunya, dan ahli warisnya siapa saja. Sekarang kita lihat ahli waris siapa saja di situ. Pertama adalah B. B dapat warisan karena dia sebagai istri dari A, istri dari mayit. Yang kedua, XP atau ZL yang dapat. Nah, yang dapat adalah XP. Ini sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya? Sementara untuk ZL ini tidak dapat warisan. Status dia dzawil arham. Inilah yang disebut dengan dzawil arham, karena dia adalah dzawil arham. Baik, ZL adalah dzawil arham. Kenapa kita bisa sebut ZL adalah dzawil arham? Anda lihat sini. Hubungan Z laki-laki kepada mayit melalui P, ini seorang perempuan, dan baru kemudian ke A, mayit. Maka di sini hubungan antara Z dengan A melalui seorang perempuan. Kerabat yang mempunyai hubungan dengan ahli waris, tapi melalui keberadaan wanita. Ya? Sehingga atau di sini hubungan, saya ulangi ya, kerabat yang memiliki hubungan dengan mayit, bukan dengan ahli waris. Kerabat yang memiliki hubungan dengan mayit tapi melalui keberadaan wanita, sehingga Z punya hubungan dengan A melalui P. Nah, keberadaan Z semacam ini menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan karena statusnya adalah dzawil arham. Nah, berbeda dengan XP. XP dia punya hubungan dengan A melalui anak laki-laki, lalu nyambung ke mayit. Nah, sehingga posisi XP nyambung ke A melalui L, ini anak laki-laki.
Maka XP mendapatkan warisan walaupun dia perempuan sebagai cucu dari anak laki-lakinya A. Sehingga di sini dzawil arham tidak mendapatkan warisan, yang ini ahli waris. Baik. Selanjutnya, contoh yang lain sekarang ya. A punya bapak dan punya ibu. Misalnya G, H, dan C. H dan C. Sudah? Lalu H punya bapak. Kita kasih jarak. H punya bapak, yaitu misalnya Z. C juga punya bapak, yaitu X misalnya. Ini kan bapaknya, ini ibunya perempuan ya. Udah? H sudah meninggal, C sudah meninggal. Tapi kakeknya A dari ayah dan kakek A dari ibu, dua-duanya masih hidup. Nah, saat A meninggal, 2025 meninggal, maka siapakah antara Z dan X yang dapat warisan? Saat A meninggal, jadi di sini kita tulis Z adalah kakek A dari ayah. X adalah kakek A dari ibu. Siapa yang dapat warisan? Z. Semua warisan dimiliki oleh Z. Nah, Anda bisa ngukur di sini ya. Jadi Z nyambungnya ke mayit adalah melalui H, yang ini laki-laki, kemudian A, mayit. Begini. Maka Z nyambungnya ke A melalui laki-laki. Sedangkan X ya, X melalui J perempuan lalu ke A mayit. Begini. Sedangkan J ini perempuan, maka X nyambung ke C atau nyambung ke mayit melalui seorang perempuan. Ini dzawil arham. Nah, inilah dzawil arham. Ya. Oleh karena itulah kakek dari bapak dapat warisan, sementara kakek dari ibu tidak dapat warisan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Dzawil arham secara bahasa artinya pemilik hubungan rahim, artinya para karib kerabat. Namun secara istilah ilmu waris, dzawil arham berarti semua kerabat mayit yang bukan ashabul furud dan juga bukan asobah. Bukan ashabul furud dan bukan asobah. Ulama berbeda pendapat apakah dzawil arham bisa mendapatkan warisan ataukah tidak. Pendapat pertama mengatakan dzawil arham tidak mendapatkan warisan sama sekali. Sehingga jika ada orang yang meninggal dan tidak memiliki keluarga yang merupakan ahli waris yang jumlahnya 25 pihak tadi, maka harta yang ditinggalkan akan menjadi milik kaum muslimin dan diserahkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini merupakan pendapat Zaid bin Thabit, diikuti oleh Imam Malik, Al-Auza'i, dan Imam Asy-Syafi'i. Pendapat kedua, dzawil arham bisa mendapatkan warisan dengan syarat tertentu, yaitu tidak ada asobah, tidak ada ashabul furud yang berhak mendapatkan rod. Tidak ada ashabul furud yang berhak mendapatkan rod. Rod artinya pengembalian karena sisa. Jadi setelah dihitung kok masih ada sisa, nah itu namanya nanti dikembalikan kepada ahli waris yang lain, nah namanya rod. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum.
serta beberapa ulama tabi'in seperti Umar bin Abdul Aziz, Tawus, Alqamah, dan Masruq. Baik. Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah bahwa zawil arham bisa mendapatkan warisan ketika tidak ada ahli waris dari ashabul furud maupun dari asabah, ya, selain suami istri, karena suami istri tidak mendapatkan rod. Di pembahasan tentang rod kita akan sebutkan contoh perhitungan warisan zawil arham, dan nanti akan ada pembahasan tentang rod dan aul, tentang bagaimana cara ngitung waris tapi nggak genep. Nah, itu ada pembahasan rod sama aul. Baik, dan pendapat kedua ini yang lebih kuat karena lebih sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat Al-Anfal, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Ulul arham ba'duhum aula bi ba'din. Hubungan mereka, sebagian di antara mereka lebih berhak dibandingkan yang lain. Fi kitabillah, berdasarkan ketetapan Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan kaidah bahwa semakin dekat kekerabatan seseorang dengan mayit, maka dia mendapatkan jatah semakin banyak. Ibnu Katsir membawakan keterangan Abu Bakar As-Siddiq, wal ayatul lati khatama biha surat Al-Anfal, ayat yang mengakhiri surat Al-Anfal, anzalaha fi ulil arham, turun berkaitan dengan kerabat, ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, sebagian mereka lebih berat dibandingkan yang lain, fi kitabillah, berdasarkan ketetapan Allah, mimma jarat ar-rahimu minal asabah, ya, sesuai dengan, berdasarkan dengan kedekatan rahim minal asabah, di kalangan asabah. Baik, demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Juga disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, al-khalu warithu man la waritha lahu. Khal, saudaranya ibu, paman dari ibu, itu bisa mendapatkan warisan, menjadi ahli waris jika dia, mayit ini, tidak punya warisan. Dan paman dari ibu merupakan zawil arham, karena dia nyambung ke mayit melalui ibu. Jadi kalau Anda lihat ke sini, di sini ada A dan B, suami istri, ya, menikah, anggaplah punya satu anak, H, seorang miliarder yang sangat kaya raya. Dah? A sebagai ayah punya saudara, ada saudara atau saudari. B sebagai ibu punya saudara. Jadi H punya bibi dari ayah, punya paman dari ibu. H tidak punya bibi dari ayah, tidak punya bibi. H tidak punya paman dari ayah, dan tidak punya bibi dari ibu. Saudara ibu laki-laki semua, saudaranya ayah perempuan semua, gitu. Sudah? A dan B meninggal. Anggaplah meninggal tahun 2020. H meninggal 2024. Nah, pertanyaannya, di sini kan berarti paman dari ibu, yang ini bibi dari ayah. Pertanyaannya, siapa ahli warisnya? Siapa ahli warisnya? Tidak ada, semuanya zawil arham. Sehingga bibi dari ayah zawil arham, paman dari ibu juga zawil arham. Jadi wanita yang dia hawashi,
kemudian nyambung dengan mayit, semua statusnya dzawil arham. Sudah, kecuali saudara mayit. Sehingga bibi dari bapak itu tidak mendapatkan warisan, tapi statusnya dzawil arham. Maka di sini kita tulis semua adalah dzawil arham. Kita lanjutkan. Nah, paman dari bibi merupakan dzawil arham, tapi dia bisa dapat warisan kalau tidak ada ahli waris. Selanjutnya, syarat dzawil arham bisa mendapat warisan. Dzawil arham bisa mendapatkan warisan dengan syarat ini. 1. Tidak ada asobah. 2. Tidak ada ashabul furud yang berhak mendapatkan rod. Tidak ada asobah dan tidak ada ashabul furud yang berhak dapat rod. Ashabul furud yang mendapat rod adalah semua ashabul furud selain suami istri. Di sini dijelaskan dalam Al-Bahrul Ra'iq, wa ajma'u ala anna dzawil arham la yuhjabuna bizzauj wazzauja. Ulama sepakat bahwa dzawil arham tidak termahjub dengan keberadaan suami dan istri. Ay yarithuna ma'aha, artinya mereka bisa mendapatkan warisan dengan keberadaan suami istri. Fayu'taz zauj awiz zaujah nasibahu, maka suami dan istri dikasih sesuai dengan jatahnya. Thumma yuqsamul baqi baina dzawil arham, kemudian sisanya dibagikan ke dzawil arham. Walhamdulillah. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Siapa saja dzawil arham? Kerabat mayit yang menjadi dzawil arham ada banyak, namun yang dekat hubungannya ada 11 di sini ya. Cucu dari anak perempuan. Cukup jelas ya? Kok bisa, Pak? Cucu dari anak perempuan dzawil arham. Iya, dia nyambung ke mayit melalui anak perempuan. Dia nyambung ke mayit melalui anak perempuan. Jadi mayit saya tulis M, mayit adalah M, kemudian anak perempuan, lalu cucu. Nah, cucu ini mau laki mau perempuan semuanya nggak dapat. Dia nyambung ke mayit melalui anak perempuan, maka tidak ada yang dapat. Yang kedua, semua keponakan dari saudara perempuan. Semua keponakan dari saudara perempuan. Ada mayit, kemudian ada saudari perempuan. Nah, di sini anak saudari, keponakan. Nah, ini baik laki maupun perempuan, nggak ada yang dapat. Lanjut. Keponakan perempuan dari saudara kandung sebapak atau seibu. Semua keponakan perempuan dari saudara, baik laki maupun perempuan. Semua keponakan perempuan. Mayit punya saudara laki-laki atau saudara perempuan. Kalau saudara perempuan sudah ada di sini ya. Nah, kemudian di sini keponakan yang perempuan. Kalau keponakan laki-laki dapat, kalau keponakan perempuan nggak dapat. Keponakan dari saudara laki-laki, yang laki-laki dapat, yang perempuan nggak dapat. Baik. Kenapa ini, Pak? Dzawil arham. Dah? Kok bisa, Pak? Jadi perempuan jauh yang lompat dari mayit melalui seorang laki-laki di jalur hawashi, semuanya dzawil arham. Selanjutnya, keponakan laki-laki dari saudara seibu. Keponakan laki-laki dari saudara seibu. Sebenarnya mirip seperti yang tiga ini, yang seibu ini ya. Keponakan laki-laki dari saudara seibu. Nah, di sini ada, tadi kita sudah sebutkan, saudara laki-laki
Ini mencakup saudara kandung, sebapak maupun seibu. Nah, semua keponakan dari saudara seibu dzawil arham. Dan demikian seterusnya. Mungkin Anda akan kesulitan menghafalnya gimana ya. Ya, saya sarankan tidak dihafal. Pembiasaan nanti lama-lama akan jadi paham. Oh, kayak gini. Awalnya kita menghafal juga sulit. Oh, akhirnya kita pahami berdasarkan teori. Kata kuncinya tadi, ada orang yang nyambung ke mayit melalui wanita. Satu. Kemudian yang kedua adalah ada wanita yang nyambung ke mayit melalui laki-laki, tapi dia jauh ke samping, seperti keponakan dari saudara laki-laki, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, atau bibi dari bapak. Itu wanita nyambung ke mayit melalui seorang lelaki, tapi ke samping. Baik. Selanjutnya kita akan bicara tentang penghubung dzawil arham. Penghubung dzawil arham adalah ashabul furud yang menghubungkan dzawil arham dengan mayit. Kita ulang, penghubung dzawil arham adalah ashabul furud yang menghubungkan dzawil arham dengan mayit. Misalnya, bibi dari bapak, beliau termasuk dzawil arham, dan yang menghubungkan beliau dengan mayit adalah bapak. Cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan termasuk dzawil arham, penghubungnya adalah anak perempuan, dan seterusnya. Sudah? Penting dicatat di sini, posisi penghubung menentukan kedekatan status dzawil arham ke mayit. Posisi penghubung menentukan kedekatan status dzawil arham ke mayit. Berikutnya, bagaimana cara dzawil arham mendapatkan warisan? Tadi syaratnya dzawil arham bisa dapat warisan adalah tidak ada ashabul furud, orang yang mendapatkan jatah warisan khusus, dan tidak ada asobah, ya, selain suami istri. Kalau ada suami istri saja, dzawil arham masih bisa dapat. Tapi kalau selain suami istri, dzawil arham nggak dapat. Selanjutnya, cara dzawil arham dalam mendapatkan warisan. Pertama, dzawil arham bersama suami istri. Penyelesaian bisa dilakukan dengan cara jatah suami istri diberikan terlebih dahulu, sementara sisanya ke dzawil arham. Misalnya, si A meninggal, yang menjadi ahli warisnya adalah suami dan bibi dari bapak. Bagaimana pembagian warisannya? Nah, suami adalah ashabul furud, sehingga dia mendapatkan warisan tapi tidak mendapatkan pengembalian, tidak mendapatkan rot. Sementara bibi dari bapak yang disebut dengan ammah termasuk dzawil arham. Nah, dalam hal ini suami dapat setengah. Kenapa? Istri tidak punya anak. Ya, sisanya Pak dikasihkan ke bibi dari ibu tadi. Baik, semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau kita gambarkan, kita tuliskan di sini ya. A dan B menikah, tidak punya anak. Ya? Nah, B ini punya bapak. Bapaknya B punya saudari. Misalnya G. Ini adalah perempuan. Sudah? Bapaknya B sudah tidak ada 5 tahun yang lalu. Tinggal bibi. Nah, ibunya mana Pak? Ibunya sudah nggak ada. Baik. Lalu B meninggal. Maka A sebagai
suami dapat warisan. Sehingga di sini kita gambarkan A di sini sebagai suami, kemudian G, P sebagai bibi dari bapak. Sebagai bibi dari bapak. Oke. Nah, selanjutnya A dapat berapa? A dapat setengah. G, P dapat. Nah, ini kan ada sisa ya. Sisa setengah. Nah, GP ini dikasih sisanya setengah, yaitu sisa. Loh, sisanya kok ke GP, Pak? GP kan dzawil arham. Iya, karena tidak ada ahli waris yang lain selain suami. Maka bibi dari bapak dapat sisanya karena tidak ada ahli waris yang lain. Baik, kita lanjutkan. Beberapa orang dzawil arham berasal dari penghubung yang sama atau setingkat. Bagaimana langkahnya? Jika ada suami istri, maka jatahnya diberikan terlebih dahulu ke mereka. Sisanya diberikan ke semua dzawil arham dibagi rata. Jika terdiri dari lelaki dan perempuan, maka berlaku pembagian 2:1. Jadi misalnya Budi memiliki 3 anak perempuan. Semuanya sudah meninggal karena kecelakaan. Wati, Rini, dan Siti. Wati punya 2 anak laki-laki, Rini punya 2 anak perempuan, Siti memiliki 1 anak perempuan. Jika Budi meninggal dunia, bagaimana warisannya? Baik, coba kita lihat di sini. Di sini ada Budi nikah dengan Ani misalnya, ya. Lalu punya 3 anak, Wati, Rini, dan Siti. Nah, terus jadi di sini Wati punya 2 anak laki-laki. Wati punya 2 anak laki-laki. Rini punya 2 anak perempuan. Siti punya 1 anak perempuan. Begini kurang lebih urutan dari keluarga tersebut. Wati, Rini, dan Siti meninggal. Semuanya tinggal cucunya. Sudah, ini meninggal anggaplah tahun 2022 karena COVID. Baik. Nah, pertanyaannya, saat Budi meninggal, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya cuma 1. Saat Budi meninggal, ahli warisnya cuma 1. Siapa itu, Pak? Nah, garis merah ini meninggal ya. Ahli warisnya tinggal Ani saja. Ahli waris dalam hal ini adalah tinggal Ani. Nah, kenapa Ani ini sebagai ahli waris? Dia sebagai istri, sehingga mendapatkan berapa? Ada berapa yang didapatkan oleh Ani? Ani mendapatkan 1/8 karena punya keturunan. Tetapi kan tidak ada ahli waris dari keturunan. Baik, karena tidak ada ahli waris keturunan, maka dia mendapatkan 1/4. Saya ulang ya. Jadi Budi meninggalkan Ani sebagai istri. Karena tidak ada keturunan ahli waris, maka Ani mendapatkan 1/4. Istrinya dapat 1/4. Jadi dapat 1/8 itu kalau ada keturunan ahli waris. Udah? Nah, otomatis di sini ada sisa 3/4. Punya siapa sisa 3/4 ini? Dikasihkan ke dzawil arham. Rata semuanya. Atau 2:1 di sisa 3/4
diserahkan ke dzawil arham, semuanya dapat dengan perbandingan 2:1. Yang laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Wallahu a'lam. Selanjutnya, beberapa dzawil arham dari penghubung yang berbeda. Ini tadi kan penghubungnya sama ya, anak perempuan semua. Wati, Rini, Siti, ini anak perempuan semua, sehingga status penghubungnya sama. Bagaimana kalau dzawil arham dari penghubung yang berbeda? Dalam hal ini ada 3 madhab ulama. Pertama, madhab ahlu tanzil. Bagaimana madhab ahlu tanzil? Pendapat ini memposisikan dzawil arham sesuai posisi penghubungnya. Ini merupakan pendapat ulama Syafi'iyah generasi belakangan dan pendapat yang dikuatkan dalam madhab Hambali. Ini posisi ahlu tanzil. Sudah? Jadi dzawil arham diposisikan sesuai dengan penghubungnya. Penghubung mayitnya ini siapa? Yang kedua, madhab ahlul qarabah. Dalam pendapat ini, dzawil arham diukur tingkat kedekatan. Siapa yang lebih dekat, maka dia mengambil semua sebagai asobah. Ini merupakan pendapat madhab Hanafiyah dan salah satu pendapat dalam Syafi'iyah. Baik. Yang ketiga, madhab ahlur rahim. Dalam pendapat ini warisan dibagi rata ke semua dzawil arham tanpa mempertimbangkan kedekatan mereka dengan mayit. Baik. 2 mazhab pertama lebih masyhur di kalangan para ulama, dan perbedaan pendapat ini akan semakin jelas kalau kita simak contoh berikut ini. Kasus 19 warisan dzawil arham. Si A meninggal dan kerabat yang berduka. 1. Cucu perempuan dari anak perempuan. 2. Keponakan perempuan dari saudara kandung. Selesaikan sesuai dengan 3 mazhab di atas. Nah, coba kita selesaikan ya, sesuai dengan 3 mazhab di atas. Ceritanya kita awali dari cerita dulu ya. A dan B punya seorang anak perempuan. P, sebentar. A dan B punya P. P punya anak J. Baik. Di sini biar tidak ada suami istri, kita ambil salah satu aja, A gitu ya. A istrinya mana Pak? Tidak ada, sudah meninggal. Nah. Lalu A ini punya saudari. Nah, saudari ini punya anak H. Baik. Kita lihat di sini. Cucu perempuan dari anak perempuan, keponakan perempuan dari saudara kandung. Keponakan perempuan dari saudara kandung. Berarti di sini bukan saudari ya, tapi saudara. Oke. Nah, kita kasih coret merah untuk yang meninggal. Ini sudah meninggal tahun 2010. Nah, ini sudah meninggal 2020. Baik, nah sekarang A meninggal tahun 2025. Nah, pada posisi ini J dan H ini sama-sama perempuan. H perempuan, J perempuan. Baik. Lalu bagaimana warisannya?
J dan H keduanya dzawil arham. J dan H ini P ya, anak perempuan. J dan H keduanya dzawil arham. Keduanya dzawil arham. Ya, karena keduanya dzawil arham berarti tidak ada yang mendapatkan jatah warisan khusus. Terus maka di sini berapa jatah warisan J dan H? Nah, ada 3 pendapat tadi ya. Ahlul tanzil, ahlul qarabah, dan ahlul rahim. Kalau menurut ahlu tanzil, maka dia mendapatkan warisan sesuai dengan kerabat yang menghubungkannya. Nah, maka di sini kita tulis J terhubung dengan anak perempuan. Ya. H terhubung dengan saudara laki-laki. Nah, kita lihat kalau pakai mazhab ahlu tanzil, kita lihat penghubungnya. Kalau bintul bin, cucu perempuan dari anak perempuan, berarti penghubungnya adalah anak perempuan. Keponakan perempuan dari saudara kandung, penghubungnya adalah saudara kandung. Dengan melihat penghubung masing-masing, jatah warisnya berapa? Anak perempuan mendapatkan setengah karena sendirian. Nah, lalu setengah itu dikasihkan cucu perempuan tadi. Saudara kandung mendapatkan setengah sebagai asobah. Kemudian dikasihkan ke anaknya karena orangnya sudah meninggal. Ini dapat setengah karena sendirian, ini dapat sisa, yaitu setengah. Nah, lalu masing-masing ini dikasihkan ke anaknya. Sehingga setengah yang pertama dikasihkan ke P, setengah yang kedua dikasihkan ke J, setengah yang kedua dikasihkan ke H. Sehingga antara J dan H dibagi 2. Sama-sama perempuan. Lanjut. Kalau mazhab ahlul qarabah, dibandingkan tingkat kedekatan antara bintul bin dengan bintul akh. Dalam hal ini bintul bin lebih dekat karena dia termasuk keturunan mayit, sedangkan bintul akh adalah keturunan saudara mayit. Sehingga bintul bin cucu perempuan dari anak perempuan, dia mendapatkan semuanya. Sementara bintul akh, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, tidak mendapatkan apapun. Ini kalau kita pakai pendekatan ahlul qarabah, kan lebih dekat cucu daripada keponakan. Ya udah, cucu dapat semua, keponakan nggak dapat. Yang ketiga, mazhab ahlur rahim. Kalau mazhab ahlur rahim, semua dzawil arham dianggap sama. Ada berapa dzawil arham? Ada 2, langsung bagi 2. Ada berapa? 3, langsung bagi 3. Ada 5, bagi 5, sudah. Itu mazhab ahlur rahim. Sehingga ahlur rahim nggak pandang bulu, mau dekat mau jauh, semuanya dapat dengan jumlah yang sama. Wallahu alam. Dan saya lebih cenderung menggunakan pendekatan ahlu tanzil. Jadi siapa yang menghubungkan dzawil arham ini, maka dia menggantikannya. Sehingga di kasus ini yang menghubungkan C dengan A adalah P, yang menghubungkan H dengan A adalah saudara. Ya? Maka C menggantikan P, H menggantikan saudara. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami, walaupun mungkin agak sedikit rumit-rumit dikit ya. Karena pembahasan tentang dzawil arham barangkali agak sulit untuk dipahami oleh sebagian di antara kaum muslimin. Namun setidaknya kita mengenal itu untuk nanti misalnya
tahu posisi saya adalah bibi dari mayit. Nah, bibi kan tidak ada yang dapat. Berarti saya dzawil arham. Iya, oleh karena itu jangan minta warisan, sebab dzawil arham tidak berhak mendapatkan warisan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, demikian pendengar, sudah Ustadz paparkan pembahasan kita di kesempatan pagi kali ini mengenai dzawil arham. Ya, mudah-mudahan tadi kata Ustadz, meskipun agak sedikit rumit, ya, mudah-mudahan kita bisa lebih mengenal dan juga bisa lebih paham. Kalaupun mungkin tadi ada sedikit jelimet, mungkin para pemirsa Ahsan TV ataupun ANB Channel bisa kembali menonton tayangan ulangnya, ya, biar kita bisa benar-benar paham dan juga mungkin gitu ya pembahasan di dzawil arham ini. Dan untuk itu para pemirsa Ahsan TV dan juga ANB Channel, kami mengajak kepada semuanya untuk yang mau bergabung, yang mengirimkan pertanyaan, kami persilahkan di nomor 0811 900 7913. Dan juga di layanan telepon yaitu di 021 8912 0935. Alhamdulillah, kita langsung ke sesi tanya jawab, Ustaz. Tafadhal. Baik. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ini dari hamba Allah yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana status uang pensiun dari Bapak rahimahullah yang diterima oleh Ibu? Apakah itu termasuk peninggalan warisan atau bukan? Karena dari perusahaan tempat Bapak dulu bekerja, ada kebijakan bahwa janda dari pensiunan masih menerima uang pensiun sebesar 50%, serta karyawan yang pensiun setelah karyawan yang pensiun tersebut wafat. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Di buku kami Pengantar Ilmu Waris ada juga pembahasan tentang batasan harta warisan. Dan kesimpulannya adalah bahwa harta warisan adalah harta yang dimiliki oleh mayit sebelum dia meninggal. Namun kalau harta itu baru datang setelah orang yang meninggal, setelah si mayit ini mati, maka tidak masuk kategori warisan, seperti santunan kematian, kotak infak, takziah, dan seterusnya. Nah, yang kami pahami untuk pensiunan terusan yang diberikan kepada istri dari mayit termasuk bukan warisan. Bukan warisan. Kenapa kok bukan warisan? Karena statusnya itu adalah pemberian atau santunan dari negara atau dari perusahaan khusus untuk istri mayit. Karena itu anak tidak boleh nuntut, ya, tidak boleh minta misalnya, kan ini ada jatah anak, ibu cuma 8/8, ibu dapat 1/8. Enggak kayak gitu. Itu semuanya adalah hak ibu. Itu semuanya adalah hak ibu, karena dalam posisi ini ibu mendapatkan pemberian dan santunan dari pihak kantor tempat ayah bekerja. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada penanya dan juga kepada kaum muslimin muslimat yang saat ini sedang menyaksikan. Ya, jadi warisan itu adalah harta peninggalan sebelum mayit meninggal. Ya. Baik, selanjutnya kita bacakan di pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembagian warisan untuk kasus seorang suami meninggal, mempunyai satu istri, tidak memiliki anak, masih memiliki ayah, dan memiliki 6 saudara kandung perempuan semua. Selain harta si mayit saat meninggal yang menjadi warisan, apakah uang duka, uang purna tugas, BPJS ketenagakerjaan, santunan kematian yang diterima setelah mayit meninggal juga menjadi warisan?
yang harus dibagi ke ahli waris atau itu untuk istri yang ditinggalkan saja? Nah, mungkin ini menyambung pertanyaan sebelumnya saja. Tafadhol, Ustaz. Punya 6 saudari ya? Iya, Ustaz. Ada ibu nggak? Di situ tadi disebutkan ayah masih hidup. Ibunya sudah meninggal, Ustaz. Ibu sudah nggak ada, tinggal ayah. Iya. Baik. Berarti kurang lebih seperti ini ya. Posisi si A sebagai mayit, kemudian ahli warisnya ada ayah dan ada istri. Baik. B sebagai istri mendapatkan 1/4. Kemudian ayah dapat sisa. Sedangkan 6 saudari termahjub oleh ayah. Termahjub artinya tidak dapat, sehingga 6 saudari bukan termasuk ahli waris dalam hal ini karena termahjub oleh ayah. Dah? Lalu uang duka ini bukan warisan. Uang santunan juga bukan warisan. Kemudian bagaimana dengan BPJS? BPJS tahu kami juga santunan sebenarnya. Santunan, berarti dia juga bukan warisan. Maka yang seperti ini yang bukan warisan, cara bagi bebas. Cara baginya bebas. Sehingga bisa dibagi dengan cara dikasihkan ke saudari atau ke istri atau ke ayah atau bagi rata atau kasihkan ke fakir miskin atau siapapun atas nama mayit untuk disedekahkan atau diwakafkan, silahkan. Cara baginya bebas karena bukan warisan. Nah, sementara harta hasil kerja A yang ditabung, maka itulah warisan. Dan nanti B mendapatkan 1/4 karena tidak ada keturunan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Insyaallah lebih terang benderang ya buat ibu yang bertanya. Selanjutnya, Ustaz, masih ada lagi. Tapi sebelum itu kami mengajak lagi kepada semuanya para pemirsa Hasan TV ataupun ANB Channel. Untuk yang mau mengirimkan pertanyaan, kami persilahkan di 0811 900 7913. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam taufik dan hidayahnya Allah agar terus menebar kebaikan dan dakwah. Amin. Allah. Izin ana mau bertanya, Ustaz. Ana punya istri yang keluarganya belum mengenal sunnah. Ayah dari istri ana baru meninggal 2 bulan lalu. Istri ana kakak beradik 3 orang. 1 abang, lalu yang kedua istri, dan yang ketiga adik perempuan istri. Jadi semasa ayah masih hidup, beliau pernah bilang rumah yang ditempatin ayah istri anak untuk adik istri, dan rumah yang satu lagi untuk abang istri, dan istri anak kebagian tanah. Apakah ini masuknya hibah, hadiah, atau wasiat, Ustaz? Kalaupun ini dinamakan wasiat, tetapi ibu dari istri tetap mau kasih tanah ini ke istri karena udah pernah ada omongan sebelumnya sama ayah istri. Sikap apa yang anak harus lakukan dan istri anak? Apakah diterima atau gimana, Ustaz? Barakallahu fikum. Baik. Perbedaan antara hibah dengan wasiat adalah kalau hibah itu diserahkan ketika orangnya masih hidup. Sedangkan wasiat dinyatakan ketika hidup tapi diserahkan pasca meninggal. Maka kalau dalam pernyataan tadi ada perpindahan hak milik yang nanti akan disalihkan setelah kematian, perpindahan hak milik yang digantungkan dengan kematian, maka status pemberian itu adalah wasiat. Dan wasiat untuk ahli waris tidak boleh. Wasiat untuk ahli waris tidak diperbolehkan.
Sementara kalau diserahkan ketika ayah masih hidup, pemiliknya masih hidup, yaitu hibah, dan hibah hukumnya boleh. Oleh karena itu dalam hal ini mungkin perlu ditegaskan bagaimana pernyataan ayah ketika itu. Apakah besok dikasihkan atau kasihkan ketika beliau masih hidup? Kalau dikasihkan ketika masih hidup berarti hibah. Nah, ketika ada hibah berarti perhitungannya 1:1, sama rata antara anak laki dan perempuan. Terus gimana Pak? Jika ada selisih, kalau selisihnya tidak terlalu jauh ya mungkin bisa saling toleran. Tapi kalau selisihnya jauh, maka yang mendapatkan lebih banyak membayar kompensasi kepada yang mendapatkan lebih sedikit. Nah, sehingga dengan posisi demikian, maka sang istri bapak tetap bisa mendapatkan hibah dengan yang sama seperti yang didapatkan oleh saudara laki-lakinya. Jadi mungkin tanya ke ibu, kemarin tuh pernyataan ayah bagaimana dan apakah sudah diserahkan atau belum. Kalau belum diserahkan, berarti semuanya jadi warisan, dan kalau jadi warisan maka dibagi sesuai dengan aturan waris. Ya, 2:1 dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz dan juga kepada penanya. Insyaallah mudah-mudahan jawaban dari Ustaz memberikan pencerahan. Selanjutnya kita akan bacakan dari pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki tante, adik dari ayah yang sudah janda dan tidak memiliki anak. Kedua orang tua beliau sudah meninggal. Saudara tinggal 1 kakak perempuan, 2 saudara laki-laki. Tante saya memiliki yayasan pendidikan. Tante saya memiliki harta berupa rumah dan mobil. Beliau pernah menyampaikan kepada saya agar rumah tersebut tidak dijual bila beliau meninggal, dan sebagian harta lain agar diserahkan ke yayasan. Apakah ini menjadi wasiat dari beliau? Akan tetapi catatan tentang perkataan tante saya tersebut sudah tercecer. Apakah sebaiknya penyampaian tante saya tersebut dibuatkan catatan yang dituliskan langsung oleh yang bersangkutan? Karena selama ini yang bersangkutan hanya menyampaikan secara lisan kepada saya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Pertama, posisi tante tadi tidak punya anak. Kemudian suaminya sudah meninggal. Kemudian ayah Anda juga sudah meninggal. Adanya adalah keponakan. Posisi Anda sebagai keponakan laki-laki dari saudaranya tante. Ya, bapak kan saudaranya tante ya. Terus dalam hal ini bagaimana? Karena tante tidak punya anak, maka nanti yang mendapatkan warisan dari tante adalah saudaranya. Nah, mungkin Anda bisa ngukur saudaranya tante yang laki-laki ada nggak? Nggak ada Pak, adanya perempuan. Nah, kalau nggak ada saudara laki-laki, adanya perempuan, maka nanti keponakan dari saudara laki-laki dapat. Keponakan dari saudara laki-laki. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Dah? Terus tante kan sudah bilang seperti ini. Kalau demikian, maka ditegaskan saja yang tidak boleh dijual itu mau diwakafkan atau bagaimana? Kalau diwakafkan, sah sebagai wakaf. Sah sebagai wakaf. Terus kalau sah sebagai wakaf Pak, ya sebagaimana objek wakaf yang lain tidak boleh dijual. Yang kedua, untuk rencana tante mau ngasih ke yayasan sekian-sekian. Jika itu wasiat boleh, tapi maksimal 1/3. Jika tante meninggal, kasihkan ke yayasan sekian. Statusnya adalah wasiat, dan wasiat maksimal 1/3. Kalau lebih dari 1/3, maka harus minta izin kepada ahli waris, yaitu saudara-saudaranya tante. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Kita cukupkan sampai sini, Ustaz, atau masih lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz? Baik, boleh satu lagi. Baik. Kita tanyakan ini dari hamba Allah dari Sukabumi, izin bertanya, Ustaz. Apabila seorang ayah meninggal dunia dan ibu masih ada, meninggalkan sebuah rumah dan beberapa harta. Kami 4 bersaudara. Saya
dan kakak saya berbeda ayah. Dan dua adik saya satu bapak dari orang tua atau bapak yang meninggal, yang meninggalkan beberapa harta dan sebuah rumah mewah. Pertanyaannya, apakah kami mendapatkan hak waris meski harta itu dari ayah dari dua adik kami dan kami kakaknya berbeda dari dua ayah lainnya? Syukran, jazakumullahu khairan Ustaz. Baik. Baik Ustaz. Insyaallah bisa dirunut ya. Intinya gini, siapa dapat warisan dari ayahnya, gitu aja. Anak dapat warisan dari ayahnya. Kalau tadi beda ayah, berarti kan ibu nikah 2 kali ya. Ibu ini nikah 2 kali. Ibu nikah dengan A, lalu pisah atau meninggal, lalu ibu nikah lagi dengan B. Sudah? Nah, selanjutnya si B ini meninggal, sebagai suami ini meninggal. Nah, maka ibu dapat warisan berapa? 1/8, karena pernikahan dengan B punya anak. Oleh karena itu dalam hal ini anak dari ayah pertama dia dapat warisan dari ayah pertama. Ya? Anak dari ayah kedua dapat warisan dari ayah kedua. Tapi anak dari ayah pertama tidak dapat warisan dari ayah kedua dan sebaliknya. Anak dari ayah kedua tidak dapat warisan dari ayah pertama. Gitu? Selanjutnya, jika ibunya meninggal, maka semuanya dapat warisan, karena ini adalah anak ibunya semua. Sebab ibunya tadi kan nikah 2 kali, dengan ayah pertama dan ayah kedua. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan diri kita ilmu yang bermanfaat, membukakan untuk kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa semakin punya pegangan dalam menyelesaikan aneka kasus yang terjadi di sekitar kita, baik berkaitan dengan masalah warisan, masalah muamalah maupun yang lainnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.